Hingga kini sejumlah aktivis masih ditahan di Polda Metro Jaya. Bahkan Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra sempat menjenguk aktivis yang ditahan. Menko Kumham IMIPAS RI Yusril Iza Mahendra telah bertemu dan berdialog dengan sejumlah aktivis yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ditemani wakilnya Otto Hasibuan, Yusril Iza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen. Yusril membuka peluang restoratif justice dilakukan pada kasus yang menjerat Del Pedro. Kita lakukan pembelaan, sajikan saksi atau cara ahli apa semua. Nanti kan ujungnya kan gelar perkara. Betul, Pak. Gelar perkara itu nanti bisa lihat apakah cukup bukti atau tidak. Diteruskan apa tidak. Pokoknya saya mau memastikan bahwa proses pemeriksaan ini berlaku secara adil. Baik, terima kasih Pak Yusril komitmennya. Jangan ada hak-hak dari Anda itu yang terkurang. Baik, tugas kami dijaga. Baik, kami pun juga kalau ada negara yang bersalah dan kita akan ambil langkah hukum, tapi aparat yang bersalah kita juga melakukan tindakan. Baik, supaya semuanya prosesnya adil, gitu ya. Dalam kunjungannya, Yusril ingin memastikan bahwa para aktivis tersebut telah mendapatkan hak-haknya. Dari dialog dan peninjauan lapangan itu kami dapat memastikan bahwa mereka semua ditahan dalam ruangan tahan yang memadai. Ada toilet, ada kamar mandi, ya, pakaian mereka juga berganti-ganti, dan kemudian mereka dapat tidur walaupun di lantai dengan karpet, dan diberikan makan 3 kali sehari, minum dan lain-lain, sehingga hak-hak dari tahanan itu terpenuhi menurut ketentuan hukum acara pidana. Sebelumnya, Del Pedro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan pada gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Surat tersebut berisi permintaan penangguhan penahanan terhadap sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menjenguk Del Pedro sebagai bentuk keprihatinan atas penahanan sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis Selasa siang. Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah GNB ingin membebaskan Del Pedro bersama sejumlah aktivis yang ditahan atas tuduhan penghasutan dalam demo berujung ricuh. Menurut Sinta, sejumlah aktivis ingin mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan bebas berpendapat. Inilah tujuan kita, Gerakan Nurani Bangsa, datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membebaskan semuanya itu, karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Setidaknya ada sejumlah aktivis, salah satunya Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen, dan berharap dalam jalannya proses hukum, aktivis yang ditahan tersebut hak asasi manusia mereka terjamin di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah segera membentuk tim reformasi Polri. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD, masuk dalam tim tersebut. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu mengeluarkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa mengusulkan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 3 jam, Presiden menyetujui reformasi di tubuh kepolisian. Sejumlah nama pun mencuat untuk mengisi tim ini, salah satunya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD. Rencananya tim ini akan terdiri dari 9 orang. Mas, kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama loh. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan jadi ketua, tapi alhamdulillah juga menyampaikan kesediaan. Tokohnya siapa ini Mas? Selain Pak Mahfud? Udah tunggu lah. Ada mantan Kapolri, Mas? Hah? Kabarnya ada mantan Kapolri. Ada. Sementara itu, Mahfud MD menyatakan kesediaannya. Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD menyoroti sejumlah masalah yang ada di dalam tubuh Polri saat ini. Sudah ada semua prinsipnya, sudah ada aturannya, sudah ada, tapi kulturnya kok buruk. Kesan orang kalau polisi itu memeras, kemudian membacking ini. Yang terpenting tidak ada meritokrasi, sehingga orang-orang baik itu susah. Kultur buruk menyebabkan tidak ada meritokrasi. Kira-kira gitu. Meritokrasi. Siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai level atau membayar. Di sisi lain, Polri sudah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Tim ini berisi 52 perwira tinggi Polri yang diketuai oleh Kalemdiklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Memperingati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. Dalam aksinya mereka menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng yang berdampak besar pada kerusakan alam. Ayo petani kudi galakno. Dengan mengenakan kostum khas pewayangan, perwakilan petani ini berorasi di depan kantor Bupati Pati Rabu pagi. Mereka bersama ratusan petani lainnya dari berbagai kelompok, mulai dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dan petani Punden Rejo berunjuk rasa menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Sukolilo yang berdampak besar pada kerusakan alam. Selain mengenakan kostum pewayangan, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang meminta ketegasan Bupati Pati Sudewo untuk memberantas tambang ilegal serta memberi kejelasan nasib para petani Punden Rejo yang tanahnya dikuasai oleh mafia tanah. Tambang-tambang di wilayah Kendeng yang kami menyatakan ada 17 titik tambang yang tidak berizin. Tapi walaupun tidak berizin, mereka pada beroperasi. Ini tanggung jawab polisi, tanggung jawab pemerintah daerah. Masa berharap Bupati Sudewo bisa turun ke lapangan dan segera menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi Minatani. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Kami berharap ada. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Polisi menetapkan sebanyak 959 orang tersangka dalam kerusuhan demonstrasi pada 25 hingga 31 Agustus lalu. Dari 959 orang tersangka, 295 diantaranya adalah anak-anak. Polisi menyebut para tersangka dijerat berbagai pasal, antara lain pasal penghasutan, perusakan, hingga pencurian. Polisi juga menjelaskan total ada 246 laporan polisi yang masuk usai aksi kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Sampai dengan saat ini, Polri telah menangani 246 laporan polisi yang ditangani di tingkat Mabes, ada ditangani oleh Ditipid Siber Bareskrim dan juga 15 satuan wilayah Polda. Dari seluruh laporan tersebut, Polri telah menetapkan ada total 959 orang tersangka dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak.